Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis saluran distribusi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi distribusi dalam analisis perilaku konsumen. Dalam mengembangkan strategi saluran distribusi, tidak hanya aspek logistik dan operasional yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana konsumen merespons jalur distribusi tersebut secara emosional dan intelektual. Hal ini karena keputusan terkait saluran distribusi tidak hanya memengaruhi efektivitas penyampaian produk, tetapi juga persepsi, kepuasan, dan loyalitas konsumen terhadap merek atau perusahaan. Proses afeksi dan kognisi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan saluran distribusi yang digunakan. Afeksi berkaitan dengan emosi dan perasaan yang muncul selama konsumen berinteraksi dengan jalur distribusi, sementara kognisi mencakup pemikiran, evaluasi, dan persepsi mereka terhadap pengalaman tersebut. Proses afeksi dan kognisi yang berkaitan dengan pengembangan strategi saluran distribusi meliputi 1. Citra dan suasana toko. 2. Perilaku toko. 3. Lingkungan toko. Yang pertama, yakni citra dan suasana toko. Citra didefinisikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang toko. Termasuk di dalamnya adalah persepsi dan sikap yang didasarkan pada sensasi dari rangsangan yang berkaitan dengan toko yang diterima melalui kelima indera. Citra toko biasanya diukur dengan menanyakan kepada konsumen seberapa baik dan seberapa penting berbagai macam aspek dari operasional suatu toko eceran bagi mereka. Dimensi citra toko yang dipelajari, barang dagangan, layanan yang diberikan, jumlah pelanggan, fasilitas fisik, promosi dan kenyamanan juga suasana toko. Dimensi barang dagangan, kualitas, pilihan yang ada, fashion, garansi dan harga. Dimensi layanan yang diberikan, layanan umum, layanan pramuniaga, tingkat keswalayanan, kemudahan penukaran barang dagangan dan layanan pengiriman serta kredit. Sedangkan suasana toko, store atmosphere. Suasana toko melibatkan afeksi dalam bentuk status emosi dalam toko yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen ketika sedang berbelanja. Beberapa dampak suasana toko antara lain. 1. Senang atau pleasure, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa senang, sukacita atau puas di dalam toko. Penentu yang sangat kuat dari perilaku pendekatan penghindaran di dalam toko, termasuk di dalamnya perilaku belanja. 2. Bergairah atau arusal, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa meluap-luap, waspada, aktif di dalam toko. Dapat meningkatkan lamanya waktu yang diluangkan di dalam toko serta keinginan untuk berinteraksi dengan pramuniaga. 3. Menguasai atau dominans, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa dikontrol atau bebas berbuat sesuatu di dalam toko. Proses afeksi dan kognisi yang kedua yaitu perilaku toko, yang meliputi 1. Kontak toko, antara lain upaya konsumen untuk mencari, bergerak ke dan masuk ke suatu toko. Taktiknya seperti karnaval di parkiran, pertunjukan di departemen store, penempatan peta dan penunjuk jalan di halaman yellow page, kupon toko, diskon dan iklan setempat. Keputusan pemilihan lokasi toko sangat dipengaruhi lalu lintas yang padat dan pola para pejalan kaki, yang akan memfasilitasi terjadinya kontak toko, keterlihatan toko dan jaraknya dari konsumen. 2. Loyalitas toko atau store loyalty adalah keinginan dan perilaku berbelanja kembali pelanggan. Sangat dipengaruhi oleh penataan lingkungan, khususnya prasarana toko, yang dapat melakukan perkuatan. Proses pembayaran yang cepat, suasana toko yang menyenangkan dan menggairahkan atau barang dagangan yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Taktik perkuatan dan ciri-ciri positif suatu toko semuanya digunakan untuk membangun loyalitas toko. Yang ketiga, yaitu lingkungan toko yang meliputi 1. Lingkungan toko.
Pemilihan lokasi yang baik menjamin tersedianya aspek yang cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen, dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan pembelian konsumen. 2. Tata letak toko. Tata letak mempengaruhi faktor-faktor berapa lama konsumen akan berada dalam toko, berapa banyak produk yang mengalami kontak pandang dengan konsumen dan jalur mana dalam toko yang akan dilalui oleh konsumen. Membuat tata letak toko yang ideal bukan hanya soal memilih model yang tepat untuk diikuti. Penting juga untuk mempertimbangkan jenis ruang tertentu yang akan membuat tata letak Anda menarik dan efektif. Ada teknik dan pilihan yang sesuai dengan sebagian besar tata letak dan mempengaruhi cara pelanggan merasakan dan berinteraksi dengan ruang Anda. Termasuk mengenal salah satu elemen penting dalam tata letak toko, yaitu power wall. Kebanyakan orang berbelok ke kanan saat memasuki toko. Ini adalah prinsip psikologis yang berdampak besar pada desain dan retail. Mungkin karena kebanyakan orang tidak kidal dan bagaimana arsitektur mengajarkan orang untuk menavigasi ruang, ini dikenal sebagai prinsip kanan yang tidak berubah, atau hanya preferensi belok kanan, yang menyebabkan toko retail menjuluki dinding sisi kanan sebagai power wall. Mengingat sisi kanan yang tidak berubah, power wall adalah pajangan yang paling dapat Anda yakini akan diterima oleh sebagian besar pelanggan Anda. Power wall ini bisa jadi tempat Anda mempromosikan barang-barang yang banyak diminati dan laris manis. Atau promosi khusus yang Anda iklankan, yang akan dicari orang di toko Anda. Bisa juga barang musiman, pembelian impulsif, atau produk bermerek pribadi. Apapun yang ingin Anda prioritaskan dan perhatikan di tempatnya. Terdapat 5 jenis tata letak toko, diantaranya grid layout, herringbone layout, loop layout, free flow layout, mixed layout. 1. Grid layout atau tata letak kisi. Jika Anda ingin lorong demi lorong berisi produk yang disusun dari dinding ke dinding, Anda memerlukan tata letak kisi-kisi. Tata letak toko ini merupakan hal pokok di toko kelontong dan komponen inti dari beberapa departemen retail. Tata letaknya lebih familiar, dan memudahkan pengaturan produk dalam pengaturan yang intuitif dan mudah digunakan. Konsumen terbiasa menjelajahi rak-rak yang padat dalam tata letak kotak-kotak untuk menemukan barang yang mereka butuhkan, dan menutup ujung menawarkan lokasi yang menonjol untuk menyorot promosi khusus dan produk yang ingin Anda perhatikan. Keuntungan utama tata letak grid adalah ruang tampilannya yang luas, mudah dipahami konsumen, dan kemampuan untuk mengendalikan serta mengoptimalkan arus lalu lintas. 2. Herringbone layout atau tata letak tulang ikan herring. Tata letak herringbone pada dasarnya adalah varian dari tata letak grid, yang paling cocok untuk ruang yang lebih kecil. Perbedaan terbesarnya pada dasarnya hanya ada satu jalur untuk menjelajahi toko. Pelanggan datang dari satu ujung dan membayar di ujung lainnya, dan di antara kedua titik tersebut terdapat lorong-lorong produk yang berdesakan rapat. Satu jalur utama membentang antara pintu masuk dan kasir. Keunggulan model ini adalah Anda tetap dapat menciptakan banyak ruang pajang, dan seperti tata letak kisi, tata letak ini cakrawala dan mudah dinavigasi selama Anda telah mengatur produk dengan baik. Namun, karena tata letak herringbone paling sering digunakan di toko dengan variasi produk berjumlah besar dan ruang lantai terbatas, tata letak ini cenderung memperbesar salah satu tantangan utama tata letak kisi. Tata letak ini dapat membuat ruang kecil terasa lebih sempit. 3. Loop layout atau tata letak loop. Tata letaknya melingkar seperti namanya. Ini adalah diagram yang melingkari seluruh toko Anda, dengan barang dagangan dipajang di bagian tengah dan tepi luar. Saat pelanggan memasuki toko, mereka dapat bergerak ke kiri atau kanan, dan selesai. Jalurnya tetap, yang memberi Anda kendali maksimal atas bagaimana pelanggan menikmati penawaran Anda. Meskipun tata letak melingkar tidak memberi Anda jenis ruang pamer seperti yang Anda dapatkan dengan tata letak kisi, jalur tetap memastikan bahwa pelanggan Anda akan melihat sebagian besar katalog Anda, dan memberi Anda kebebasan untuk menciptakan berbagai pengalaman dengan bagian-bagian berbeda di toko Anda. 4. Free flow layout atau tata letak aliran bebas. Tata letak toko dengan aliran bebas memberi pengecer kebebasan kreatif untuk merancang lebih banyak pengalaman.
Tata letak ini tidak didorong oleh tujuan untuk memaksimalkan ruang pajang atau mengarahkan pelanggan ke jalur tertentu. Faktanya, tata letak aliran bebas tidak memiliki jalur yang ditentukan, dan pelanggan dapat bermanuver di sekitar pajangan dan melalui departemen sesuai keinginan mereka. Dengan lebih banyak jalur di dalam toko, berarti ada lebih banyak ruang terbuka, dan kehadiran pelanggan lain tidak terlalu mengganggu pengalaman berbelanja setiap orang. Anda selalu dapat melewati seseorang, dan kecil kemungkinan Anda akan diinjak. 5. Mixed layout atau tata letak campuran. Jika Anda memiliki ruang untuk membuat beberapa jenis ruang dan tampilan, akan sangat membantu jika Anda memanfaatkan aspek tata letak yang berbeda untuk menciptakan pengalaman menjelajah yang sesuai dengan setiap kategori. Misalnya, jika sebuah toko memiliki barang kebutuhan sehari-hari, elektronik, pakaian, dan furnitur, Anda mungkin menginginkan kombinasi tata letak kisi dan lingkaran, atau kisi dan aliran bebas. Tantangan dengan tata letak campuran adalah menghindari sistem yang menciptakan kebingungan. Anda tidak ingin seseorang memulai putaran atau menjelajahi aliran-aliran bebas dengan harapan menemukan kategori produk, hanya untuk mengetahui bahwa produk tersebut ada di rak di seluruh toko. Dan kebalikannya juga benar. Triknya adalah mengatur ruang Anda berdasarkan cara paling cerdas dan membantu untuk menelusuri dan menampilkan produk Anda. Elemen lingkungan toko yang kedua, yaitu rangsangan dalam toko. Perilaku pembelian biasanya terjadi saat konsumen mengunjungi toko atau tempat belanja. Konsumen melakukan suatu pembelian karena tertarik dengan produk tersebut dan karena adanya stimuli pendorong di dalam toko. Stimuli-stimuli pendorong tersebut merupakan rangsangan agar konsumen melakukan kegiatan pembelian, termasuk itu pembelian impulsif atau pembelian tidak terencana. Mengoptimalkan rangsangan stimuli dalam toko yang disertai ketanggapan dan keramahan karyawan dalam melayani konsumen tentunya akan meningkatkan perilaku pembelian konsumen. Beberapa pembelian tidak terencana mungkin dapat ditimbulkan oleh rangsangan dalam toko. Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dapat diakibatkan karena adanya rangsangan dan situasi yang menyenangkan dari rangsangan stimuli dalam toko. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.